Baik, terima kasih saudara masih bersama ke barat sedikit. Nah, kalau terkait dengan Tabanan, kita tahu ini lumbung padi, lumbung berasnya Bali, pariwisata juga ada di sana kan. Tapi poin-poin apa yang menjadi apa ya hal yang harus kita evaluasi dalam kutip kita akan berikan masukan kepada pembangunan Tabanan ke depan. Bagaimana Pak Subandar? Ya, benar. Tabanan itu adalah pensuplai beras untuk seluruh masyarakat semua kabupaten kota yang ada di Bali, termasuk saya orang Singaraja pun sering Menikmati membeli beras berasnya dari katanya dari itu dari Tabanan. Tabanan. Kemudian produktivitas beras memang tinggi sekali. Tapi sekarang itu banyak terjadi alih fungsi lahan dari pertanian yang produksi itu kepada
Kemudian jalan tanah laut sempit ke sana juga. sudah mulai. Di mana nanti gitu. Nah, ini penting juga dipikirkan ke depan. Mumpung belum parah lah. Belum gitu. parah, betul. Baik. Nah, ini menarik untuk Tabanan, poin-poin, ada 2 poin tadi yang ingin sampaikan. Kalau kita ke barat lagi nih, ke Jembrana ini. Jembrana ini kan sangat plural di sana. Iya. Hampir sama dengan yang ibu kota Denpasar tadi, tapi di sana memang semua etnis ada, semua agama ada di sana. Itu menjadi hal yang perlu diperhatikan juga. Nah, kalau terkait dengan Jembrana, apa poin-poin yang highlight-nya apa nih, Pak Subanda? Ya, yang pertama sebelum pembangunan itu penting, pembangunan infrastruktur itu penting, tapi pembangunan sosial juga perlu diperhatikan. Yang disebut dengan pembangunan sosial itu bagaimana menjaga eksistensi interaksi sosial yang ada. Yeah. Masyarakat Jembrana itu adalah heterogen, multikultural juga, dari semuanya ada. Malah ada beberapa desa adat itu memang desa adat baru. Desa adat baru itu artinya mereka dibentuk karena mereka pendatang semua. Nah, itu kan sama dengan Buleleng Barat. Masyarakat yang baik memang harus inovasi dan kreativitas. Tidak lagi hanya bisa dengan meniru atau latah itu. Yeah. Nah, yang lain adalah bagaimana meningkatkan PAD. Jembrana itu luas kok wilayahnya. Pertaniannya juga subur. Laut juga ada. Jadi ikan segala macam itu. Tentu Jembrana ini tidak boleh berdiri sendiri. Harus sinergitas pemerintah pusat penting. Karena bantuan-bantuan untuk memodernkan pertanian, memodernkan nelayan, segala macam ini perlu sentuhan dari pengusaha, dari bantuan dari pemerintah pusat sehingga juga bisa dilakukan dengan maksimal. Saya kira ini penting. Jadi kalau hanya mengandalkan PAD dan upayanya masih tetap seperti ini, nggak bisa ngejar. Harus segera merangkul pengusaha-pengusaha, bila mana pengusaha-pengusaha besar yang kira-kira mempunyai kepedulian terhadap Jembrana, kepedulian kepada masyarakat, kemudian juga berikan pemerintah pusat juga untuk memperlihatkan begini loh keadaan kami untuk melihat sehingga masyarakat pemerintah pusat itu bisa memberikan metode atau cara bagaimana cara bersinergisitas untuk membangkitkan Jembrana, tentu dengan pendapatan tentang anggaran-anggaran yang bisa di-drop dari pusat, bukan semata-mata hanya di PAD dari daerah saja dari gitu Jembrana, tapi PAD Jembrana juga perlu ditingkatkan dengan cara kreativitas mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Jadi memang Jembrana ini potensinya sebetulnya besar karena pertaniannya luas. Pertaniannya luas, perikanan juga ada gitu ya. Ini punya hutan juga dia. Punya hutan ya. Nah, ini yang memang harus dioptimalkan ya supaya ada, selain itu juga inovasi, kreativitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga, betul. Ya, baik pengusaha mau investor ataupun juga pemerintah pusat untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Contohnya misalnya dia kan punya bendungan Palesari itu. Palesari itu bendungan jangan hanya mempergunakan barangkali sudah pemerintah sudah tidak hanya untuk menampung air itu,